Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidim. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan titik kritis. Titik kritis ini terdiri atas 3 jenis, yakni titik ujung, titik stasioner, dan juga titik singular. Kita akan bahas sedikit mengenai perbedaannya, kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan beberapa soal terkait dengan materi ini. Nah, perhatikan ilustrasi yang pertama ini. Ilustrasi yang pertama memberikan gambaran kalian mengenai apa yang dimaksud dengan titik ujung. Jadi ketika kalian diberikan suatu kurva, kemudian ada batasan interval tertutupnya, maka batasan ini disebut dengan titik ujung. Contohnya di sini kurvanya ada maksimum minimumnya, kemudian di sini pembatasnya adalah AB. Maka A dan B disebut dengan titik ujung. Kemudian yang kedua, ilustrasi mengenai titik stasioner. Nah, titik stasioner ini adalah titik yang menyebabkan turunan pertama dari kurva ini sama dengan 0. Umumnya yang disebut dengan titik stasioner yakni titik yang menyebabkan nilai maksimum dan minimum. Nah, itu disebut dengan titik stasioner. Lebih jelasnya nanti secara teoritis kita akan bahas. Kemudian di sini merupakan ilustrasi yang ketiga yakni titik singular. Jadi titik singular ini di mana titik yang menyebabkan fungsi tersebut discontinue seperti ini atau ini. Nah, atau yang tidak menyebabkan f aksen sama dengan 0. Jadi pengecualiannya titik stasioner disebut dengan titik singular. Kita akan bahas secara rinci. Pertama, jika C sebuah titik tempat f aksen C sama dengan 0, C disebut dengan titik stasioner, seperti yang saya jelaskan tadi. Titik stasioner tempat nilai-nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrim tersebut maksimum dan minimum. Jadi biasanya di antara titik stasioner itu akan menjadi nilai maksimum atau minimum dari fungsinya. Yang kedua, jika C adalah titik di dalam interval I, di mana interval tertutup A, B, tempat f aksen tidak ada, maka C disebut dengan titik singular. Jadi kebalikannya dari stasioner, lawannya stasioner, di mana f aksen dinyatakan tidak ada. Jadi pernyataan ini perhatikan. Atau turunannya tidak ada. Kalau turunan tidak ada berarti nilai limit tidak ada. Nah, atau discontinue. Yang ketiga, interval I di mana interval tertutup A, B dengan titik ujung A dan B. Jadi dari interval tertutup nanti kita peroleh titik ujung A dan B. Sebarang titik dalam daerah asal fungsi f yang termasuk salah satu dari tipe ini disebut dengan titik kritis. Jadi tidak harus ketiganya ya. Titik kritis itu bisa jadi kalian nanti mendapatkan titik ujung aja, bisa jadi stasioner aja, bisa jadi titik ujung dan stasioner, bisa jadi ketiganya. Jadi ketiganya ini meskipun kalian temukan cuma satu, itu sudah dikatakan titik kritis. Jadi titik kritis itu menyangkut mengenai titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Nah, teorema titik kritis. Nah, ini lebih teoritis lagi. Jadi teorema ini merupakan dasar dari apa yang kita bahas tadi. Andaikan F terdefinisi pada selang I yang memuat titik C. Jika FC adalah nilai ekstrim, maka C haruslah berupa suatu titik kritis. Yakni C berupa salah satu dari titik ujung dari I, titik stasioner dari F, di mana F aksen C sama dengan 0, titik singular dari F, di mana F aksen C tidak ada. Jadi ketiganya ini merupakan komponen titik kritis. Jadi ketika kalian mendapatkan salah satunya saja, berarti kalian sudah mendapatkan yang disebut dengan titik kritis. Nah, bagaimana contohnya? Kita akan bahas sekarang juga. Let's go! Contoh soal yang pertama. Carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat pada interval tertutup negatif setengah, 2. Jadi dari sini untuk menyelesaikannya,
Yang pertama kita akan cari titik kritis dari fungsi ini. Jadi titik kritis terdiri dari seperti yang sudah kita bahas tadi, titik ujung, titik singular, dan titik stasioner. Kita cari masing-masing. Yang pertama yang kita bisa lihat jelas yakni titik ujungnya. Titik ujung. Jadi karena di sini ada interval tertutup negatif setengah, 2. Sehingga titik ujungnya yakni negatif setengah dan 2. Kemudian yang kedua, titik stasioner. Titik stasionernya kita turunkan dulu, kemudian sama dengankan dengan 0 fungsinya. Sehingga dari sini f aksen x akan sama dengan negatif 6x kuadrat ditambah 6x. Kita sama dengankan dengan 0, negatif 6x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Kita keluarkan 6x, negatif x tambah 1 sama dengan 0. 6x sama dengan 0, kemudian negatif x plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Sehingga kita peroleh titik stasioner di sini adalah 0 dan 1. Titik singularnya dia tidak punya karena fungsi ini kontinu. Nah, dari sini kita peroleh yang disebut dengan titik kritis. Titik kritis yang nanti kita akan ujikan untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimum, yakni negatif setengah, 0, 1, dan 2. Keempat nilai x tersebut kita masukkan ke fx untuk mendapatkan nilai-nilai maksimum dan minimumnya. Jadi kita ujikan. Pertama, f negatif setengah akan sama dengan negatif 2 kali negatif setengah pangkat 3 tambah 3 kali negatif setengah kuadrat. Sehingga jadinya negatif 2 kali negatif 1/8 tambah 3 kali 1/4. Sehingga jadinya 1/4 tambah 3/4. Sehingga kita peroleh 4/4 atau 1. Jadi di sini f negatif setengah hasilnya 1. Kemudian f0 kita substitusi 0, min 2 kali 0 pangkat 3 tambah 3 kali 0 kuadrat. 0 tambah 0, 0. Sehingga kita peroleh f 0 sama dengan 0. Kemudian F1 kita substitusi min 2 kali 1 pangkat 3 tambah 3 kali 1 kuadrat. Negatif 2 tambah 3, 1. Sehingga diperoleh F1, 1. Kemudian yang terakhir F2 sama dengan negatif 2 kali 2 pangkat 3 tambah 3 kali 2 kuadrat. Sehingga hasilnya negatif 2 kali 8 ditambah 3 kali 4. Negatif 16 tambah 12. Negatif 4. Sehingga kita peroleh F2 sama dengan negatif 4. Nah, sekarang baru kita tentukan nilai-nilai maksimum dan minimumnya. Nah, dari sini yang merupakan nilai maksimum, yakni nilai fungsi yang paling besar. Yang paling besar ada di 1. Kemudian nilai minimumnya merupakan nilai fungsi yang paling kecil, yakni ada di negatif 4. Sehingga kita peroleh kesimpulannya, nilai maksimum yakni ada di f negatif setengah sama dengan f1, yakni nilainya 1.
Kemudian nilai minimum ada di F2 sama dengan negatif 4. Jadi itulah jawaban untuk soal yang pertama ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal yang kedua. Tentukan nilai stasioner dan titik stasionernya dari fx sama dengan x pangkat 3 min 12x plus 8. Jadi nilai stasioner dan titik stasioner ya. Nah, kita lakukan dengan cara yang sama. Untuk mendapatkan stasioner, kita turunkan dulu, terus sama dengan 0. Kita turunkan fungsinya, sehingga menjadi 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Nah, dari sini kita keluarkan 3x kuadrat min 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan x min 2, x plus 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x pertama sama dengan 2, dan x yang kedua sama dengan min 2. Jadi kita peroleh ini sebagai titik stasioner. Kemudian nilainya berapa? Kita substitusikan mereka ke fungsi. Fx1 sama dengan 2, kita masukkan 2 pangkat 3 min 12 kali 2 ditambah 8. Di sini hasilnya 2 pangkat 3, 8 dikurangi 24 ditambah 8. 16 dikurangi 24, hasilnya negatif 8. Kemudian fx yang kedua, yakni negatif 2, kita substitusi. Negatif 2 pangkat 3 min 12 kali negatif 2 tambah 8. Sehingga hasilnya negatif 2 pangkat 3 negatif 8. Ditambah 24 plus 8. Sehingga hasilnya 24. Sehingga kita peroleh di sini, jadi titik-titiknya yakni titik dan nilai stasioner. Jadi berada di 2, negatif 8 dan negatif 2,24. Jadi itu kedua titik stasioner dan nilai yang kita peroleh. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir. Tentukanlah nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan 6x pangkat 4 dikurangi x pangkat 6. Jadi sama seperti sebelumnya, kita turunkan fungsinya sama dengan 0 untuk mencari titik-titik stasioner. Kita turunkan fungsinya di sini sehingga menjadi turunkan 6x pangkat 4 jadinya 24x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 5. Kemudian kita sama dengankan dengan 0. 24x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 5 sama dengan 0. Kita keluarkan 6x pangkat 3. Sehingga jadinya 4 dikurangi. Keluarkan 6x pangkat 3, x kuadrat sama dengan 0. Sehingga kita peroleh di sini 6x pangkat 3 ini kita faktorkan 2 min x 2 plus x sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 6x pangkat 3 sama dengan 0, x pangkat 3 sama dengan 0, x sama dengan 0. Ini yang pertama. Yang kedua, 2 min x sama dengan 0, sehingga x sama dengan 2. Yang kedua, yang ketiga 2 plus x sama dengan 0, sehingga x sama dengan min 2.
Ini yang terakhir. Sehingga ada 3 titik stasioner. Kemudian kita substitusi ke fungsinya untuk mendapatkan nilai dan jenisnya. Kita masukkan f, x sama dengan 0, sehingga 6 kali 0 kurang 0. 0. Kemudian yang kedua, f, x sama dengan 2, kita masukkan 6 kali 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 6. Sehingga jadinya 6 kali 16 dikurangi 64. Sehingga hasilnya 6, 3, 96 dikurangi 64. 32. Kemudian f, x sama dengan negatif 2, kita cari 6 kali negatif 2 pangkat 4 dikurangi negatif 2 pangkat 6. Sehingga hasilnya 6 kali 16 dikurangi 64 juga. Jadi sama seperti ini. 32. Karena pangkatnya genap. Sehingga kita peroleh dari sini f 0 sama dengan 0. F2 sama dengan 32. F negatif 2 sama dengan 32. Sehingga dari sini ini merupakan nilai-nilai dari stasioner. Nah, jenisnya apa? F0 sama dengan 0 ini masuk ke nilai minimum. Sedangkan F2 dan F-2 yang nilainya sama, yakni 32, ini termasuk nilai maksimum. Nah, jadi demikianlah soal yang ketiga ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan ke kalian sangat mudah kalian pahami. Tolong dukung video-video pembelajaran saya dengan cara klik like, komen, kemudian subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.